Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bookaholic Buddy. Kita masih di segmen Yaping Corner part 2 dari membahas film-film, K-drama, dan anime yang sudah aku nonton. Sebelumnya, di video sebelumnya yang aku pakai baju ini juga, aku sudah membahas anime. Aku lihat dari shorts aku, anime Gachiakuta, terus K-drama Trigger, K-drama Gini Make a Wish, K-drama Evil Life, film The Shallows, film The Ruins, sama film Weapons. Sekarang masih ada tersisa 6 lagi. Aku mulai aja langsung dari yang pertama, yaitu Bring Her Back. Film dari A24, genrenya horor. Ini bagus banget. Jadi ceritanya ada kakak adik, si kakaknya cowok, adiknya cewek. Adiknya ini buta gitu ya, buta. Dia bisa melihat tapi samar gitu, lihatannya samar banget, kayak berbayang banget gitu, buram. Nah, mereka ini orang tuanya meninggal, akhirnya mau diadopsi. Si yang pertama awalnya sih ceweknya aja sih, adik ceweknya yang mau diadopsi, tapi kakaknya ini nggak mau ninggalin adiknya. Dia maunya dia harus menemani adiknya. Akhirnya dia diadopsi lah, mereka berdua diadopsi lah oleh seorang perempuan, seorang ibu ya, yang punya anak cowok. Tapi pas si kakak adik ini pindah ke rumah itu, mereka tuh mulai menemukan keanehan dari si ibu ini dan juga si anak cowok yang tinggal bareng si ibu itu. Filmnya seru banget, soalnya kalian bakal lihat bagaimana si ibu angkat ini yang mengadopsi dua anak ini memanipulasi berbagai hal yang terjadi ke si kakak, si anak yang cowok. Jadi dia tuh benci sama yang cowok ini, si kakak ini, tapi dia suka sama anak ceweknya yang diadopsi. Kan dia ngadopsi anak cowok sama anak cewek, dia suka sama anak ceweknya, tapi yang anak cowoknya dia nggak suka. Nah, alasan kenapa dia suka sama anak cewek itu juga sebenarnya ada alasannya, cuma biar nggak terlalu spoiler, kalian nonton sendiri aja alasannya karena apa. Jadi aku paling ingat scene dimana kakak si cewek ini, yang cowok itu bangun, terus dia ngira dirinya itu kencing di celana, ngompol di kasur gitu. Padahal dia sudah remaja nih, udah hampir lulus SMA. Dia ngira dirinya ngompol. Terus di pertengahan film kita diberitahu kalau misalnya sebenarnya dia itu sudah dimanipulasi. Sebenarnya dia itu nggak ngompol. Ibu tirinya ini, bukan ibu tiri, ibu angkatnya ini yang ngadopsi dia ternyata yang ngompol. Terus naruh kencingnya di kayak botol gitu ya. Terus kencingnya si ibu ini disiram ke anak cowoknya biar si anak cowok ini mengira kalau dia ngompol di celana gitu. Kayak ibunya ini mengatur sedemikian rupa biar si kakak ini, yang anak cowok ini, nanti dianggap punya masalah serius gitulah akibat kematian orang tuanya dia gitu. Maksudnya mungkin ada mental health. Jadi dia berusaha memisahkan kakak ini dari si adiknya yang buta biar mereka dipisah gitu. Terus dia bisa ngambil hak asuh si adik yang buta ini secara sepenuhnya. Dia nggak mau kakaknya itu, dia mau menyingkirkan kakaknya itu dengan cara dimanipulasi. Nah, dimanipulasinya itu dibuat seolah-olah si kakak ini punya kesehatan mental gitu, terganggu mentalnya, termasuk kencing di celana itu, ngompol di celana, padahal sudah dewasa ya, udah termasuk dewasa kakaknya itu, remaja lah. Seru banget itu kisahnya, dan misterinya juga dapat gitu. Kalian bakal nebak-nebak apa sih yang terjadi sama anak cowok yang botak ini. Ada anak cowok botak di dalam rumah itu yang katanya dia ini merupakan anak dari si ibu itu, tapi dari awal kalian udah curiga sama anak cowok ini. Nah, nanti tuh lama-kelamaan kecurigaan kalian akan mendapatkan jawaban, dan menurut aku tuh seru banget. Pengungkapan rahasianya tuh seru, tapi agak sad juga sih sama ibu ini. Sebenarnya alasan dia melakukan itu menurut aku sad gitu ya, melakukan itu. Nanti kalian nonton sendiri biar nggak spoiler. Endingnya agak kurang sih, karena menurut aku ibunya tidak mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tapi untuk filmnya secara keseluruhan good, 5/5. Berikutnya aku mau bahas The Bank Job. Kayaknya aku bakal langkain The Bank Job dia. Aku bener-bener udah lupa detailnya The Bank Job. Aku cuma ingat kalau ini tentang film perampokan.
Iya, seingat aku film perampokan gitu, The Bank Job. Inilah yang jadi masalah kalau aku bikin video telat gitu, maksudnya aku nonton filmnya udah berbulan-bulan lalu, terus aku baru bikin videonya sekarang, detailnya udah lupa. Yang lain aku masih lumayan ingat karena membekas banget. Nah, The Bank Job ini kurang membekas filmnya di aku, makanya aku lupa. Coba aku search dulu ya. Bener-bener gak ingat guys, yang pasti dia itu tentang perampokan. Kalau kalian yang suka genre kriminal action kriminal, temanya merampok bank, bisa nonton The Bank Job. Singkat aku, selama aku nonton film itu aku enjoy, tapi nggak juga yang sampai membekas banget di ingatan, makanya sekarang aku udah lupa detailnya, selain detail bahwa itu cerita perampokan. Tapi untuk orang yang lagi gabut dan suka genre itu, bisa banget cobain nonton The Bank Job. Kemudian Until Dawn. Nah, ini adalah horor yang menarik. Dia horornya temanya time loops, jadi terjebak di lingkaran waktu. Ada sekelompok teman gitu kan, pemeran utamanya cewek, dia beberapa orang gitu, tapi pemeran utamanya cewek. Dia ini lagi nyari adiknya yang hilang, adik atau kakak gitu ya, tapi kayaknya adik deh. Dia nyari adiknya yang hilang, terus dia datanglah ke tempat terakhir adiknya datang, yang terakhir adiknya datangi. Yang nggak dia sangka, ternyata adiknya hilang itu karena terjebak lingkaran waktu. Terus karena dia datangi tempat adiknya terjebak, akhirnya si kakak ini sama komplotannya, teman-temannya, juga ikut terjebak dalam lingkaran waktu. Jadi dia ngulang satu malam yang sama, dia harus ngelewatin jam berapa gitu kayaknya, mungkin jam 12 malam atau jam berapa malam gitu, dia harus ngelewatin jam itu. Kalau dia berhasil ngelewatin jam itu tanpa terbunuh, dia bisa kembali ke dunia nyata tanpa harus terjebak di time loops. Nah, yang jadi masalah, mereka itu beberapa kali mati, dibunuh, gagal melawan penjahat. Karena penjahat ini penjahatnya macam-macam. Ada penjahatnya psikopat, ada penyihir di dalam gubuk itu, tempat mereka, bukan gubuk sih, itu kayak hotel ya, hotel tempat mereka terjebak time loops itu. Ada banyak penjahatnya, ada psikopat, ada penyihir, ada kayak pelayan atau profesor gitu, banyak. Jadi mereka menghindari banyak hal yang bisa membuat mereka mati. Contoh, dia nggak sadar kalau pas dia minum air wastafel tuh, air wastafelnya bisa menyebabkan tubuh mereka meledak. Jadi inti ceritanya adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup sampai jam tertentu agar mereka bisa bebas dari time loops. Nah, yang disadari si kakak, ternyata adiknya tuh pernah datang ke rumah itu, ke tempat dia terjebak itu, ke hotel itu, dan adiknya nggak berhasil melewati time loopsnya. Jadi kayak di time loops ke-13 atau ke-14 gitu, kalau kamu nggak berhasil di time loops kesekian, itu kamu nggak bakal bisa ngulang lagi, dan akhirnya kamu akan menjadi bagian dari time loops. Kamu akan menjadi penjahatnya nanti. Oh iya, adiknya ternyata, ini agak spoiler sih, spoiler alert. Adiknya kan gagal tuh di time loops, makanya adiknya nggak bisa pernah kembali ke dunia nyata. Adiknya menjadi bagian dari time loops itu, dia jadi hantu gitu. Ada adegan dimana si kakak ini melawan adiknya yang udah dalam versi hantu ya, sedih banget. Tapi recommended situ agak gore ya, kalian yang suka gore bisa nonton itu. Terus juga seru kan, tumben kan lihat film hantu temanya time loops. Mungkin ini kali ya, mirip-mirip Happy Death Days, pengulangan gitu. Berikutnya No Mercy. Nah, ini No Mercy, film Korea action thriller. Ceritanya tentang seorang kakak yang punya adik autisme. Adiknya ini udah SMA, cewek juga, kakaknya cewek juga. Terus ternyata adiknya ini di sekolah dibully sama teman-temannya. Terus teman-temannya ini kayak jadikan si adik ini yang autis ini kayak dijual gitu lah ke hotel-hotel. Tapi dijualnya sebenarnya nggak mau benar-benar dijual. Mereka itu rencananya, misalnya si anak autis ini, kayak kesannya nanti kasar banget gak sih, si adik ini aja ya, si adik ini yang terbuli ini ditaruh di hotel. Terus nanti teman-temannya yang pembuli ini datang dobrak hotel, terus ngancam orang yang di dalam hotel tuh harus ngasih mereka uang, karena kalau enggak nanti dilaporin
kamu bawa anak di bawah umur ke hotel gitu, kayak mau melakukan penipuan lah dengan pancingan si adiknya yang autis ini. Tapi mereka kayak salah langkah karena pelanggan di hotelnya ternyata nanti ada gangster. Nah, gangster ini bawa lari si adik. Kakaknya khawatir lah, akhirnya kakaknya menelusuri ke sekolahnya si adiknya. Baru dia akhirnya tahu kalau adiknya ini dibully di sekolah. Terus si pembuli kasih tahu lah kalau misalnya ada kejadian tadi malam, kalau misalnya adiknya itu dibawa ke hotel. Terus mereka mau nipu orang yang pesan hotel itu yang nyewa adiknya, tapi ternyata mereka gagal karena yang nyewa ini lebih gangster gitulah, lebih menyeramkan daripada anak sekolah ini. Jadi anak sekolahnya kalah. Terus adiknya si kakak ini yang pemeran utama akhirnya dibawa pergi, dijual lagi. Si kakak pun berpindah-pindah tempat nyari adiknya karena adiknya ini dioper-oper. Kayak misalnya dari awalnya dia dibeli di hotel itu kan, terus dioper ke bar, di bar dioper lagi ke tempat lain. Inti ceritanya adalah perjuangan kakak mencari adiknya. Tapi endingnya sih seru banget. Kamu kayak plot tidak terduga, ternyata ada latar belakang cerita yang belum kita tahu gitu, dan itu seru banget di akhir. Kalau kamu suka genre thriller action dengan pemeran utama cewek gitu ya seru banget gitu kan, perempuan pemeran utamanya lawan cowok-cowok semua, bisa nonton ini No Mercy. Agak sedih juga sih sebenarnya. Terus Trap dulu ya, ini kedua dari terakhir. Setelah Trap nanti masih ada yang terakhir, 28 Years Later. Trap ini ceritanya tentang pemeran utamanya, kita lihat dulu nama aslinya ya. Dia ini jadi bapak, terus dia punya anak cewek gitu. Tapi kita lihat namanya dulu. Cooper diperankan oleh Josh Hartnett. Josh Hartnett berperan sebagai Cooper. Terus dia punya anaknya ini pengen nonton konser dari artis terkenal. Nah, tanpa dia ketahui, di awal dia belum tahu ya, tapi nanti makin pertengahan dia makin sadar kalau misalnya konser penyanyi itu dibuat sebenarnya sebagai jebakan, seperti judulnya, trap, jebakan untuk menangkap seorang pembunuh berantai yang katanya datang ke konser itu untuk nonton konser, untuk nonton si penyanyi tampil gitu ya. Ya, dari awal juga kita udah tahu sih siapa penjahatnya. Dari trailernya juga kelihatan penjahatnya adalah si Cooper. Si Cooper ini adalah pembunuh berantainya. Dia datang ke konser untuk nemanin anaknya nonton konser, tanpa dia tahu kalau misalnya konser itu sebuah jebakan untuk nangkap dia. Jadi seru sih ceritanya. Kamu bakal ngikutin tingkah lakunya Cooper, si psikopat pembunuh berantai, bagaimana cara dia bisa kabur dari konser itu, karena konser itu udah dijaga ketat sama FBI, polisi, dan lain-lain gitu. Udah penjagaannya udah ekstrim banget. Tapi namanya psikopat ya, dengan 1000 akal mereka. Pada akhirnya ya Cooper berhasil juga. Cuma endingnya sih menurut aku seru. Kalau kamu suka genre action thriller yang bikin berdebar-debar, penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, bisa nonton Trap. Itu film tahun 2025. Terakhir 28 Years Later, 28 Years Later. Ini trilogi dari film sebelumnya yang judulnya 28 Days Later, 28 Days Later, terus 20 Weeks Later. Terus ini kan 20 Years Later. Nah, 20 Years Later ini nanti bakal ada bagian keduanya, 28 Years Later, The Temple Bonds. Tapi belum keluar ya yang bagian keduanya itu. Aku belum pernah nonton 28 Days Later, film pertamanya. 28 Days Later, iya benar. Susah banget bahasa Inggris. Film pertamanya aku belum nonton. Aku langsung nonton film keduanya dan ketiganya, 28 Years Later. Tapi ceritanya nyambung kok, walaupun aku nggak nonton yang pertamanya, karena aku baca sinopsis film pertamanya sebelum aku nonton film kedua dan ketiganya. Dan itu seru banget. Tapi yang akan aku bahas sekarang ini film ketiganya aja ya, yang 28 Years Later, bagi kalian yang mau nonton.
Pemeran utamanya anak kecil dan bapaknya. Kita lihat dulu nama anak kecilnya ya, biar ingat. Aku suka banget sama acting anak kecilnya, bagus banget. Dan ada satu adegan yang menurut aku lucu banget, nanti aku ceritain. Spike, seorang anak laki-laki bernama Spike sama ayahnya. Nah, itu kan settingnya kayak berpuluh-puluh tahun setelah virus pertama muncul, virus zombie, dimana si Inggris ini udah terisolasi dari dunia luar. Terus Spike ini, karena dia dianggap sudah dewasa, padahal masih kecil banget, masih berapa tahun gitu, dia masih 10 tahunan mungkin, atau 11 tahun, 12 tahun, masih kecil. Dia diajak ayahnya keluar dari area perbatasan. Area perbatasan itu dimana ada tembok besar. Nah, tembok besarnya dibuka, dia ke area luar sana lah, untuk berburu zombie, untuk membunuh gitu ya, untuk latihan memanah. Nah, dia cari pembunuhan pertamanya gitulah, biar dia nggak takut sama zombie ya. Lalu saat dia lagi berburu itu, dia lihat kayak ada percikan api. Jadi dia merasa kalau di tempat luas itu, di tempat dia berburu itu sebenarnya ada kehidupan juga kah. Terus pas dia kembali dari perburuan itu sama ayahnya, sudah kembali ke benteng pertahanan mereka, ke rumah mereka yang aman itu, yang tidak bisa dimasuki zombie ya. Dia akhirnya tahu kalau ayahnya ini bisa disebut berselingkuh nggak sih ya, berselingkuh dengan wanita lain. Terus dia sedih lah, karena ibunya kan lagi sakit-sakitan ya, ibunya si Spike. Dia merasa ibunya lagi sekarat, tapi ayahnya malah punya wanita lain. Terus dia kayak ada pikiran, bagaimana kalau misalnya ibunya nanti meninggal, apakah ayahnya akan menikahi perempuan lain itu. Dia dikasih tahu sama pamannya kalau misalnya pamannya atau siapa yang ngasih tahu ya, aku udah agak lupa juga. Yang pas dia, intinya si Spike ini sadar kalau ternyata dulu itu pernah ada yang namanya dokter. Jadi dia secara nekat ngajak ibunya keluar dari perbatasan lagi, keluar dari gerbang, untuk mencari dokter di dunia luar di mana zombie itu masih bersebaran gitu ya. Terus gongnya adalah ternyata mereka di area luar perbatasan itu ketemu sama zombie jenis alpha, yang jenisnya kuat banget, besar, tinggi. Tapi ceritanya bagus banget, bikin deg-degan gitu. Apalagi pemerannya, aktingnya bagus banget, si anak kecil itu aku suka. Dan yang aku bilang tadi, ada satu adegan yang menurut aku lucu banget, itu adegan dimana si Spike ini ketemu sama ada cowok lain yang rambutnya pirang. Terus cowok itu ngeliatin foto pacarnya di HP-nya. Itu kayaknya mungkin agak ofensif nggak sih kalau aku ceritain ulang. Bagi yang udah pernah nonton mungkin tahu scene yang mana yang aku maksud, adegan mana. Bagi yang belum tahu, nonton aja filmnya. Terus kalian lihatlah nanti adegan dimana ada cowok rambut pirang liatin ke si Spike, si anak kecil, foto pacarnya. Dan si Spike ini ngelontarin komentar lucu tentang foto pacar, foto yang ada di dalam HP si cowok pirang ini. Itu menurut aku komentarnya Spike lucu banget. Kalian harus nonton. Dan bagi penggemar horor zombie gitu memang wajib sih nonton 28 Years Later. Sebagus itu, semenegangkan itu. Makanya aku gak sabar nunggu bagian keduanya, 28 Years Later, The Bone Temple. The Bone Temple itu diambil dari ini, artinya kan temple tuh apa sih namanya, temple? Nah, kuil benar. The Bone Temple, kuil tulang. Jadi kalau dari 28 Years Later kalian juga udah bakal lihat The Bone Temple-nya. Kuil tulangnya itu tulang-tulang manusia yang sudah meninggal gara-gara misalnya mati dibunuh sama zombie gitu ya. Tulang-tulangnya, tengkorak-tengkoraknya disusun sedemikian rupa sampai jadi kayak menara, sampai jadi kayak temple gitu ya, kuil. Itu yang dijadikan judul di film keduanya. Seru banget, kalian harus nonton. Oke, itu guys, video Yaping aku udah selesai. Part 1 sebelumnya udah, part 2 juga udah. Jangan heran kalau video segmen ini tuh kayak bahasanya berantakan dan lain-lain, karena memang genrenya segmennya adalah Yaping. Jadi aku ngeluarin apapun yang ada di otak aku tanpa berpikir, tanpa skrip gitu. Dan aku kan membuka channel ini untuk belajar berbicara dengan rapi gitu ya, dengan baik, tidak terlalu belepotan. Jadi senyamannya aku aja aku ngobrolnya, Yapingnya. Semoga kalian tetap suka dengan videonya, dan semoga beberapa
film atau judul film, judul anime, judul K-drama, judul series yang aku sebutkan bisa membuat kalian tertarik untuk ikut nonton juga. Jadi semoga agak bermanfaat lah video ini untuk kalian. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Yaping lainnya.